Hai guys, jadi di video kali ini aku pengen ngejelasin tentang gimana sih caranya meal planning versi aku. Nah, buat kalian yang belum familiar sama meal plan atau meal planning itu seperti apa, jadi sebenarnya sederhana banget sesuai dengan namanya. Meal plan itu kita cuman merencanakan makanan apa yang akan kita makan dalam periode tertentu. Misalkan dalam seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau sebulan ke depan gitu. Ada beberapa tujuan atau ada beberapa alasan kenapa aku pribadi make meal plan kayak gini. Aku udah make meal plan by the way mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, jadi udah lama banget aku bikin meal plan kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian belum nonton video aku sebelumnya, di situ aku ngejelasin kenapa aku pakai meal plan. Cuman aku bakal ngejelasin lagi. Ada beberapa alasan kenapa aku pribadi pakai meal plan. Yang pertama itu, dulu aku sering banget yang namanya buang-buang makanan. Dalam artian ternyata di kulkas aku atau di laci-laci dapur aku itu banyak makanan yang ternyata udah expired, aku nggak tahu gitu, akhirnya kebuang. Kan sayang banget, aku tuh suka kasihan gitu kalau ngebuang-buang makanan, apalagi karena itu salah aku gitu loh. Jadi itu sih yang pertama. Terus yang kedua, itu aku pengen meminimalisir waktuku buat mikirin makanan apa yang pengen aku buat gitu. Karena kalau misalnya pakai meal plan kayak gini, aku udah mendedikasikan waktuku hari Minggu gitu. Aku pasti bakal bikin meal plan kayak gini dan aku bener-bener mikirin makanan apa yang pengen aku masak atau yang pengen aku coba buat seminggu ke depan gitu. Jadi aku nggak perlu repot lagi. Terus yang ketiga, aku juga suka pakai meal plan karena itu kayak nge-track makanan apa sih yang masuk ke dalam badan aku gitu. Jadi aku bisa lihat aku kurang makan sayur atau aku kurang makan buah atau aku lebih perlu protein dan lain sebagainya gitu. Aku sih bukan ahli nutrisi, cuman sekiranya aku masih ingat lah pelajaran IPA pas aku SD. Makanan ini mengandung vitamin apa, makanan ini mengandung protein atau makanan ini mengandung serat, itu aku masih ingat lah. Jadi aku bisa nge-track makanan-makanan apa sih yang aku perluin buat di tubuh aku atau nutrisi apa yang sebenarnya kurang gitu dari pola makan aku. Nah, terus yang terakhir, sebenarnya ini balik lagi sih, kalau misalkan pakai meal plan itu kan kita udah otomatis bakal beli semua hal yang kita perluin gitu. Jadi ini bakal menekan atau mengurangi budget belanja kita gitu. Jadi kalau misalkan dulu aku sering banget tuh belanja semua hal yang aku sebenarnya nggak perluin, cuman aku beli aja karena wah kayaknya enak nih, wah kayaknya aku bakal masak ini nih itu deh. Ternyata tidak seperti itu. Jadi banyak banget yang ujung-ujungnya balik lagi kayak poin pertama, kebuang sia-sia, kebuang percuma. Gitu. Jadi itu dia kenapa aku pakai meal plan. Dan di video kali ini aku bener-bener ngebantu kalian atau bener-bener ngasih tips dan trik aku step by step gimana caranya aku pribadi pakai meal plan gitu. Oh ya, sebelum aku masuk ke meal plan, jadi sebenarnya di meal planning itu kalian bisa milih periode waktu yang kalian mau gitu. Kalau misalnya aku pribadi, aku milihnya buat periode waktu seminggu. Kalau misalkan kalian mau, kalian juga bisa milih periode waktunya yang 2 minggu atau sebulan gitu. Yang kalian perluin itu sebenarnya cuma 3 hal. Oke, jadi ini dia yang pertama, kertas buat nulis meal plan kalian. Aku di sini sih pakai format yang kayak gini. Jadi ini ada harinya, terus ini ada makanannya, terus ini ada who cooks karena aku tinggal sendiri jadi aku nggak pernah nyantumin. Terus ini to buy, jadi ingredients apa yang aku perluin buat masak makanan yang aku tulis di sini gitu. Terus yang di sini juga ada who buys, cuman aku balik lagi karena aku tinggal sendiri jadi aku nggak perlu nulis itu gitu. Terus ini itu aku belinya yang aku bisa tempel di kulkas, jadi ada magnetnya. Cuman kalau misalkan kalian mau nulis di binder itu juga bisa banget sih, jadi sesuaiin aja sama apa yang kalian mau gitu. Terus yang kedua itu kayak ada kertas juga masih, jadi ini di selembar kertas. Jadi ini kalian bakal nulis inventory list kalian sama resep-resep apa yang kalian pengen buat gitu. Terus yang ketiga itu ada kertas buat daftar belanja kalian. Gitu, simpel kan? Sama pulpen, nggak boleh ketinggalan. So, langsung aja kita ke step by stepnya. Nah, jadi tahap pertama yang perlu kalian lakuin itu ada namanya inventory list. Jadi di sini silahkan cek semua bahan makanan yang ada di dapur kalian, yang ada di kulkas kalian, dimanapun itu kalian nyimpan makanan, silahkan dicek lagi, terus kalian tulis di selembar kertas.
Tujuannya itu biar kalian tahu bahan makanan apa yang kalian punya dan mungkin bisa kalian olah buat makanan kalian minggu depan gitu. Seperti yang kalian lihat, kulkas aku hampir kosong karena emang ini waktunya aku buat belanja mingguan. Jadi emang ini sih keuntungannya pakai meal plan, nggak ada bahan yang kebuang-buang gitu. Pastiin juga kalian cek di freezer kalian, mungkin ada sesuatu yang mengendap di dalam sana. Jadi kalian cek-cek lagi gitu. Silahkan dicek juga bumbu-bumbu, mau yang bumbu bubuk atau saus-saus, sambal, dan lain sebagainya. Jadi pastiin aja kalian benar-benar detail di inventory listnya ini. Dan jangan lupa juga makanan-makanan kaleng yang kalian punya. Di tahap kedua ini kalian silahkan cek semua resep makanan atau semua ide makanan yang kalian punya. Silahkan tulis di kertas, mungkin di sebelahnya gitu dari inventory list kalian tadi. Dan inventory list kalian tadi ini juga bisa dijadiin sebagai acuan buat resep masakan yang pengen kalian buat gitu di minggu depannya. Kalau misalnya kalian kekurangan ide untuk resep masakan apa yang mungkin kalian akan buat, silahkan cek allrecipes.com atau Pinterest atau semua website makanan yang kalian suka. Misalkan kalau aku suka Songkyung Longest, dia itu YouTuber gitu, dia orang Korea, dan dia juga punya website gitu untuk resep masakan yang dia pernah buat di YouTube-nya. Jadi kalian bisa cek-cek juga resep masakan yang kayak gitu. Nah, jadi resep-resep atau ide-ide masakannya ini aku kategoriin ke dalam 4 kelompok. Jadi ada breakfast, lunch, dinner, sama ada juga snacks atau dessert. Nah, di masing-masing kelompok ini, aku nyantumin resep-resep makanan dengan berbagai tingkat kesulitan gitu. Jadi, nggak semuanya susah atau nggak semuanya gampang. Jadi, aku bakal sesuaiin sama schedule aku entar gitu. Nah, tahap selanjutnya, tahap yang ketiga, itu adalah silakan cek schedule kalian. Kalau misalkan kalian tinggal sama keluarga atau kalian udah punya anak, silakan juga cek semua schedule anggota keluarga kalian. Tujuannya di sini adalah supaya kalian tahu misalkan kalian punya kegiatan ulang tahun teman gitu. Misalkan itu pas lunch atau pas dinner. Jadi otomatis kalian kan akan skip lunch atau dinner itu gitu. Jadi biar nggak mubazir kalian tulis di meal plan kalian, tapi ternyata kalian udah punya rencana yang lain gitu. Jadi itu juga bakal mengadjust di mana kalian naruh semua resep ini di dalam meal plan kalian gitu. Jadi aku barusan udah selesai nulis semua schedule aku minggu ini. Jadi aku bakal kerja hari Selasa dan hari Kamis. Maka dari itu lunchnya ini aku tulis Sabrura, tempat kerja aku. Jadi aku bakal makan siang di sana. Jadi aku nggak perlu masak. Thank God. Dan hari Sabtu itu aku juga akan ada ski trip sama kampus aku. Jadi lunchnya juga udah di sana. Terus hari Minggu itu ada birthday party-nya teman aku. Jadi aku juga bakal makan malam di sana. Jadi untuk sisanya aku bakal masukin resep yang udah aku tulis di sini untuk breakfast, lunch, dinner, dan snacksnya atau dessertnya ke meal plan yang ini. Gitu. Satu tips yang aku lupa bilang ke kalian tadi, usahain tingkat kesulitan makanannya itu kalian sesuaiin juga dengan schedule kalian. Contohnya, kayak misalkan aku kan hari Senin itu ada jadwal ngampus. Jadi aku makan siangnya itu club sandwich, jadi itu gampang banget aku bisa taruh di bekal aku gitu. Atau misalkan kayak habis kerja juga aku capek, jadi dinernya itu aku yang gampang-gampang aja. Jadi kayak misalkan abis aku kerja, dinernya itu aku tulis taco. Nah kalau misalkan kalian udah selesai nulis semua makanan yang kalian bakal makan di minggu tersebut, silahkan tulis bahan makanan yang perlu kalian beli di bagian sini, to buy, di kolom sini. Dan sesuaiin juga sama inventory list yang kalian udah punya tadi sebelumnya, yang di sini.
Jadi semuanya itu sinkron, jadi nggak ada bahan makanan yang kebuang atau nggak ada bahan makanan yang sebenarnya kalian nggak perlu beli, ternyata kalian beli gitu. Nah, jadi tahap yang terakhir, kalau misalkan kalian udah ngisi bahan-bahan makanan apa yang kalian perluin, silahkan tulis bahan-bahan itu di daftar belanjaan kalian gitu. Jadi kalian tahu bahan-bahan apa sih yang kalian perluin buat masakan kalian di 1 minggu ke depan gitu. Nah, sekian video kali ini. Semoga kalian suka videonya, semoga video ini bermanfaat atau menghibur setidaknya. Kalau misalkan iya, silahkan klik like dan juga jangan lupa subscribe di channel ini karena aku buat video setiap minggunya. Bye-bye!